Pemirsa, Buletin Sindo hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Nadia Valeri, inilah Buletin Sindo selengkapnya. Kita awali Buletin Sindo dari Jakarta. Pemirsa, aparat kepolisian memukul mundur massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Polisi meminta massa membubarkan diri karena batas sampaikan aspirasi sudah berakhir. Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan elit politik menjelang hasil rekapitulasi nasional KPU rampung. Komunikasi ini dilakukan agar suhu yang sempat memanas antar elit politik saat masa pemilu bisa diredam. Hadi juga meminta para elit politik untuk tetap menjaga situasi masa masing-masing agar tetap kondusif saat menerima hasil rekapitulasi nasional. Sementara itu, pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa situasi pasca pemilu 2024 masih aman terkendali. Polri telah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Pemirsa, rekapitulasi suara tingkat nasional terus dikebut oleh KPU Pusat. Saat ini proses rekapitulasi dilakukan untuk 4 provinsi tersisa. Dan jika telah hasilnya selesai akan disahkan dan diumumkan kepada publik. Pemirsa, KPU RI telah merampungkan rekapitulasi suara nasional untuk 34 provinsi. Menyisakan 4 provinsi yang belum menjalankan proses rekapitulasi di kantor KPU Pusat Jakarta. Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 32 provinsi. Pemirsa, sementara itu PDI Perjuangan menemukan adanya penggunaan algoritma untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud sehingga tidak bisa menembus 17% dalam Pilpres tahun ini. Hasil audit forensik bahkan menyebut pemilihan Presiden 2024 seharusnya berlangsung 2 putaran. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas pemadam kebakaran Keramat Jati, Jakarta Timur berhasil mengeluarkan kaleng susu yang tersangkut di kepala seorang bocah balita. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dan hati-hati karena korban menangis histeris. Dan pemirsa, aksi unjuk rasa menurunkan harga bahan pangan kepada pemerintah serta menghidupkan kembali demokrasi yang digelar ratusan mahasiswa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat berujung ricuh. Kericuhan dipicu penghadangan oleh pihak kepolisian terhadap massa mahasiswa. Setelah itu, pemirsa, ratusan warga rela antri untuk mendapatkan beras murah di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jawa Timur. Guna membatasi pembelian, warga harus menyelupkan jarinya ke tinta. Sementara itu di Bandung, ratusan warga juga rela antri berjam-jam demi sembako murah. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap seorang ibu rumah tangga pelaku kemas ulang beras Bulog menjadi beras premium. Pelaku meraup keuntungan puluhan juta rupiah selama 5 bulan. Kembali di Buletin Sindo, pemirsa, rekapitulasi suara tingkat nasional terus dikebut oleh KPU Pusat. Saat ini proses rekapitulasi dilakukan untuk 4 provinsi tersisa. Jika telah selesai, hasilnya akan disahkan dan diumumkan kepada publik. Pemirsa, KPU masih menunggu hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 dari 2 daerah di Papua. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani. Di 2 santriwati yang telah menghilang ditemukan tim SAR dan warga sudah dalam kondisi tak bernyawa, mengapung di Sungai Gelugu Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah. Kedua korban diketahui terseret saat melintasi arus deras banjir saat hendak pulang ke rumah. Banjir masih menggenangi 9 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam 4 Diponegoro pun melakukan pantauan udara di lokasi terdampak banjir yang makin meluas di kawasan Pantura. Kembali di Buletin Sindo, pemirsa, banyak cara dilakukan menunggu datangnya beduk maghrib. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok pecinta alam melakukan aksi ekstrim turuni tebing air terjun dengan arus deras. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Bantuan pangan ke Gaza melalui darat semakin sulit disalurkan, terutama di bagian Gaza Utara. Namun ratusan warga tetap menantikan bantuan datang saat puasa Ramadan ini. Datang dari dunia selebritis, artis Dony Kesuma meninggal dunia akibat sakit jantung yang dideritanya pada Selasa malam. Dony menghembuskan nafas terakhirnya di usia 55 tahun di sebuah rumah sakit di Bekasi. Nah, pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Nah, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Buletin Sindo hari ini. Saya Nadia Valeri, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.